Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam prestasi. Berjumpa lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, sebagai pengampu mata kuliah penanggulangan kerusakan dan kedaruratan DP2 Teknika Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat sehat dan sempat yang diberikan kepada kita, sehingga kita pagi ini dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar penanggulangan kerusakan dan kedaruratan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang ada di dalamnya, materi yang terkandung di dalam pembelajaran ini, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Pertemuan ke-6 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis kedaruratan di kapal, yang pada pertemuan kelima yang lalu kita telah membahas tentang kedaruratan yang kita kenal dengan tubrukan. Pada pertemuan kali ini atau pertemuan yang ke-6 kita akan membahas kedaruratan di kapal yang kedua, yaitu kebakaran. Pengertian kebakaran adalah reaksi kimia yang cepat yang menimbulkan panas dan api. Ada juga yang mengatakan kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Sementara api adalah reaksi kimia yang berjalan secara cepat dan seimbang dari 3 unsur, yaitu oksigen, heat, dan bahan yang mudah terbakar. Kebakaran merupakan salah satu kedaruratan paling berbahaya di kapal, dan ini masih sering terjadi di negara dunia maritim di Indonesia. Kebakaran juga dapat mengancam keselamatan awak kapal. Muatan kapal itu sendiri dan lingkungan. Penyebab kebakaran. Ada banyak penyebab kebakaran yang teridentifikasi di sini, hanya 4.
yaitu karena korsleting listrik. Nanti bisa dikembangkan. Yang kedua karena bahan bakar dan oli yang bocor. Kemudian yang ketiga muatan berbahaya atau kimia dan gas. Yang ketiga karena kelalaian manusia, karena merokok dan peralatan panas. Penyebab umum kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik. Pertama, karena instalasi listrik tidak sesuai standar keselamatan. Pemasangan kabel, konektor, fuse atau breaker tidak sesuai aturan kelas. Yang kedua, karena kabel rusak atau terkelupas. Bisa disebabkan karena gesekan, getaran mesin, panas atau korosi udara laut. Kemudian kelembaban dan air laut menyebabkan konduktivitas tinggi dan hubungan pendek antar terminal. Terminal listrik maksudnya, bukan terminal Pulau Gadung itu. Berikutnya karena overload beban listrik pada panel distribusi, motor atau alat-alat bantu lainnya. Berikutnya karena perawatan yang tidak memadai. Debu, oli atau minyak menumpuk di sekitar panel dan kabel. Berikutnya peralatan listrik yang sudah usang, sudah tua, dengan isolasi yang sudah ketas dan koneksi yang longgar. Berikutnya penyebab umum kebakaran akibat penyebab bahan bakar atau oli bocor. Kebocoran sistem bahan bakar atau pelumas, yang bocor-bocor atau ada tumpahan minyak di lantai dan sebagainya. Bahan bakar oli menetes ke permukaan panas. Contohnya ada pelumas turbocharger, olinya bocor, netesnya jatuh ke exhaust manifold, mesinnya jalan, oli netes di exhaust manifold yang panas, terjadinya api di sana. Sistem pipa tidak dilindungi dengan pelindung tahan api. Di exhaust manifold harusnya dibalut dengan asbes. Jangan sampai dibiarkan telanjang sehingga kena, kalau ada tetesan minyak langsung nyala. Berikutnya perawatan yang buruk, misalnya penumpukan minyak di lantai ruang mesin. Sistem drain harus betul-betul dilaksanakan. Ini jangan sampai lantai juga belepetan. Ada kebocoran dari tangki, dari valve, harus langsung dikirimkan ke drain tank atau waste oil tank. Yang berikutnya kegagalan sistem drain. Drainnya pipanya buntu, kalau ngedrainnya tumpah langsung ke lantai dan sebagainya, tumpah langsung ke got.
mesin dari tangki, buka sistem drain itu, ngedrain minyak itu ya, minyaknya itu langsung ke wash the oil tank. Lainnya harus lancar, tidak tersumbat. Kalau lainnya tersumbat, tumpahnya ke got, akhirnya gotnya penuh minyak. Berikutnya kesalahan manusia atau human error saat pengisian, pemindahan atau pembersihan tangki bahan bakar. Kapal tanker itu ada kerjaan tank cleaning, itu harus sesuai prosedur. Penyebab umum kebakaran yang disebabkan karena muatan berbahaya, kebocoran muatan gas atau cairan dari tangki atau pipa transfer, sambungan flange, valve atau seal tidak rapat, overheating, tekanan berlebih pada tangki karena sistem ventilasinya tidak berfungsi. Percikan api dari alat listrik yang tidak explosion proof, sambaran petir di area deck manifold, kegagalan sistem ventilasi gas atau deteksi gas, kesalahan manusia saat loading atau discharging karena salah urut operasi, valve tidak tertutup sempurna dan sebagainya. Reaksi kimia berbahaya antar muatan yang tidak kompatibel. Ini terjadi reaksi kimia antara dua jenis muatan mungkin yang tidak kompatibel. Berikutnya penyebab umum kebakaran karena kelalaian manusia, disebabkan karena A. merokok di area terlarang, yang kedua penggunaan peralatan panas atau hot work. Hot work harus pakai permit ya. Merokok di area terlarang, merokok di dekat area bahan bakar, tangki, ruang mesin atau gudang cat atau paint locker. Puntung rokok dibuang sembarangan dek, tempat sampah, atau area kering dengan bahan mudah terbakar. Tidak mematuhi tanda no smoking area, terutama di kapal tanker atau ruang muat berbahaya. Kemudian penggunaan peralatan panas atau hot work, melakukan pengelasan, pemotongan atau penggeriendaan di area dengan bahan mudah terbakar tanpa izin, hot work permit. Tidak menyiapkan fire watch, fire blanket, atau alat pemadam di lokasi kerja. Percikan api mengenai bahan mudah terbakar seperti kain lap berminyak, cat, atau kabel listrik. Tidak memeriksa gas berbahaya, uap mudah terbakar di tangki sebelum melakukan pekerjaan panas. Jadi harus diadakan pemeriksaan kandungan gas. Klasifikasi kebakaran, ada kebakaran kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan E. Yang udah ikut BST udah tahu. Dampak kebakaran di kapal, kerusakan struktural pada kapal, 2 gangguan operasi dan mesin, korban jiwa dan luka bakar, polusi laut akibat muatan terbakar. Langkah penanganan kebakaran, aktifkan alarm kebakaran,
Public Address System, identifikasi lokasi dan klasifikasi api, gunakan APAR sesuai kelas api, aktifkan sistem pemadam tetap, CO2, sprinkler, foam, tutup pintu kedap asap dan air untuk isolasi. Siapkan evakuasi bila api tidak terkendali. Peralatan pemadam kebakaran. 1. APAR, alat pemadam api ringan, jenisnya bisa foam, bisa CO2, bisa dry chemical. Kemudian fire hydrant dan selang, fire blanket, fixed firefighting system atau CO2 room ya, ada ruangan khusus untuk CO2 itu, sprinkler dan inner gas. Kemudian alat pelindung diri di tengah patrol set, baju tahan panas. Pencegahan kebakaran, inspeksi rutin instalasi listrik dan bahan bakar, penyimpanan muatan berbahaya sesuai aturan IMDG. Larangan merokok di area terlarang. Pelatihan dan drill pemadam kebakaran rutin dilakukan. Kesiapan tim pemadam kapal fire party. Kesimpulan, kebakaran adalah ancaman serius di kapal. Perlu kesiapsiagaan, peralatan yang memadai. Perlu kesiapsiagaan dan peralatan yang memadai. Karena orangnya siap dan alatnya nggak berfungsi, ya sama aja. Latihan rutin sangat penting untuk respon cepat. Keselamatan awak kapal adalah prioritas utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.